bagaimana jalannya beliau, kok bisa beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kuncinya. Dan kita sering in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalimat wa yaghfir lakum dzunubakum ini adalah bisyarah dan bisyarah. Ketika Anda ingin mengatakan bahwa saya kali ini cinta kepada Allah, maka cintai kekasih Allah. Siapa? Jalannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah dapat cintanya Allah, sudah dapat cintanya Allah dengan bahasa wa yaghfir lakum dzunubakum, apa yang dia minta Allah akan kabul. Itu tinggal nyebut aja. Kenapa kita datang sama orang Habib minta doa, kiai minta doa sama orang soleh? Kenapa? Doanya langsung didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tapi saya pernah datang kepada satu Habib, kepada satu kiai, cenah itu dicintai orang-orang, tapi kok saya belum kaya, saya kan padahal minta doanya kaya. Suudon siap. Gara-gara mana boga hati goreng. Lamun datang seorang orang aulia, bersihkan dulu hati ini. Minta sama Allah menazil dulu bana dita'alluqi fi madluna. Minta sama Allah. Kenapa? Karena kabulan doa itu tergantung daripada kebersihan hati seseorang. Semakin bersih hatinya, semakin itu doa akan menyambar dengan jelas. Datang padanya minta doa. Kiainya mengadoakan. Gabul pasti gabul. Boro-boro rek kempo hate na awakna kotor bersih. Kotor kunaon? Mandangna haram, hasil korupsi maneh. Dagangna culas maneh. Datang ke satu kiai. Kiai doakan saya nih. Doa mana? Doa iya cina anak kurang kayak hamil, cina hamil. Atau doa saya pengen dapat jodoh. Didoakan ya kiai harus nodon baik. Ngomong buat kue sebulan 2 bulan atau encan orang jodoh berarti kiai ngaco. Sia anu goblok. Pasti digabung. Mane anu goblok kunaon? Mane dagang boleh kae. Kamari dagang mah. Kamari ini sudah dagang ditawar 2 juta, ngomongnya cina modal lagi lebih padahal modal beli 1 juta. Masya Allah. Ini dari masalah kecil aja. Bersihkan dulu diri kita. Sesuatu yang haram ada pada diri kita ini bisa menolak loh doa. Kalau orang yang sudah dicintai sama Allah pasti digabulkan, apalagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa ada satu kisah. Umat Nabi Musa datang berbondong-bondong ke Nabi Musa. Masya Allah, ketika itu dikasih al-majah, kesusahan, kelaparan, kemarau yang panjang, datang ke Nabi Musa. Musa, seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah, seorang yang berbicara langsung dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi Allah, kami berbondong-bondong Bani Israil. Ini udah mau mati semuanya. Tolong minta sama Allah, angkat tangannya, angkat kalimullah, minta sama Allah. Ya, mereka dengan wudhu, dengan bersih, dengan aturan mau menghadap sang Raja Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa katanya Allah? Allah nggak ngabulin doa Musa, bukan nggak ngabulin, tapi Allah mau menunjukkan. Nunga doa, nu dipasihan, gabul teh lain Musa teh, loba jangan lagi. Ayah, bukan Nabi dan Rasul aja, hamba-hamba yang lain pun ada. Katanya Allah Ta'ala, ya Musa, saat ini permintaanmu ya bukan saya tolak, tapi saya akan gabulkan asal yang mintanya yang namanya bareng. Siapa namanya? Bareng, lain bareng. Pakai kok pun bareng, suku bareng. Nyawa bareng, bengkak nyawa bareng. Masya Allah. Yang minta sekarang ini adalah bareng. Kata Nabi Musa, ya namanya Musa, sami nawa apa? Ya sudah, cari etos saminggu alamat bareng di tangan tekatimu. Di mana? Tuku mahal banget. Subhanallah, setelah 1 minggu papasan dengan Nabi Musa. Seorang daripada hamba Allah dengan kata assalamualaikum ya Nabi Allah. Dijawab waalaikumsalam, mana anda? Siapa kamu? Anda bang. Saya bang. Oh siap kamari teh. Ayeuna nongol mana? Kunaon Nabi Allah? Pakaiannya biasa. Pakaiannya bukan pakaian kebesaran. Pakaiannya compang-camping biasa. Masya Allah. Ada apa ya Nabi Allah? Engkau mencari saya. Saya baru lihat kamu bang. Emang kamu orang mana? Oh saya orang mana-mana. Saya nggak punya tempat tinggal. Ada apa ya Nabi Allah?
Iya Pak, kemarin ini kamu lihat kan keadaan Bani Israel ini, termasuk kamu merasakan nggak kesusahan air? Iya. Kemarin saya minta sama Allah, katanya Allah harus kamu yang minta. Saya, iya, oke, langsung dia lagi lihat langit, ya, lihat langit angkat tangan. Ya Allah, Musa udah bingung. Saya aja pakai wudhu dulu, pakai bersih dulu. Ini langsung lihat langit, langsung angkat tangan. Ya Allah, turunkan hujan. Ayeuna teu make lila. Semadang di restoran. Iya. Sampai dia bilang ajil ya Allah. Ajil, cepat, nggak pakai lama ya Allah. Sekarang. Lamun cek paribahasa Nabi Musa. Kurang ajar bisa. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Tapi lihat, Inna Allah yuhibbul mulihin. Allah itu senang sama yang rengek, sama yang ya seneng lah. Kalau gini aja, jangan jauh-jauh. Kita punya anak, kita cinta sama anak itu. Oh, anaknya nggak kuat tuh. Cipta tangga menginit tai. Tapi nak aing cinta ya lucu banget. Lucu dah anak aing, dah aing bohong. Tapi cipta tangga aing. Si Ahmad. Banyak bisa. Lehoan, goreng patut. Cek aing mah lucu. Kunaon? Bogo. Kunaon? Mungkin Nabi Musa kenapa ini Bang? Kok minta langsung begitu, nggak pakai wudhu, nggak pakai sopan santun. Ajil ya Allah, cepet teu make lila kudu ayeuna. Wa idza sama ghayyamat. Masya Allah, langit langsung mendung langsung mendung. Ketika mendung langsung turun hujan. Nabi Musa geleng-geleng. Saha ieu Nabi Rasul lapor ya Allah. Saha Nabi Musa teh saha ieu balas. Beliau udah menghilang jalan. Lapor ya Allah saha. Katanya Allah Ta'ala, dia bukan nabiku dan dia bukan rasulku, tapi dia adalah hambaku yang saya cintai. Ini umat Nabi Musa. Ini umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, apalagi umat Nabi Muhammad. Dan Rabbil Hasanah di Sayyidina Muhammad. Demi Allah, ini suatu kebahagiaan ketika kita menghadiri orang-orang soleh, kembalinya kepada kita. Apalagi ketika nanti di akhirat. Syafaat dari beliaunya. Khol Sunan Gunung Jati, Khol Al-Habib Muhammad bin Tahir, Khol Fulan, Khol Al-Habib Ali Habsyi. Kita datang, kita sia-sia. Enggak di dunia kita bakal enak. Kita dapat syafaat di akhirat. Kita akan dikenal masuk liang kubur yang nyambut insya Allah keiburhan begitu. Karena beliau orang soleh dan ini bukti Allah mencintai. Disambut lah jauh-jauh, ayeuna mangkat. Ya. Mangkat haji, apa naik haji ayah umur 100 tahun deh, ayah umur 80, 5 tahun di pesawat minta turun hayang ngecak di Paraman. Benar tidak? Nampak tak? Dengar tidak? Ayah, Masya Allah, tahunya kaget, tapi Masya Allah memang mereka ini orang-orang soleh. Masya Allah jero hati, masa kau sekalian masuk neraka segala surga. Surga. Allah itu ya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Gak mungkin orang tua ini mati insya Allah muda. Yakin saya yakin husnul khotimah. Mudah-mudahan. Sampai datang kapikun naik haji, injek paribasa manggeus lah naik haji. Manajer sodako takumaha. Tapi jenis memang waktu naik haji dipanggil sama Gusti Allah Subhanahu. Contoh ini orang tua. Atau bapak mangkat ayahnya sorangan ke Arab, ulah haji umroh. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa umroh. Jalan ke Makkah dan Madinah. Amin. Berangkat umroh. Ayah ini atau aki-aki umur 80 tahun. Rombongan pakai tour terus udah sebutkan iya travel nggak ulang. Nah, sebenarnya kayak iklan. Saudara saya Muhammad. Berangkat. Ketika ikut tour sama tour berangkat rombongan yang lagi ini ya bahaya kehampangan. Asup ke kamar mandi. Pas keluar ke kamar mandi, paspor dititipkan ke mana? Kak, bebaturan nak kapalnya. Boleh bebaturan lagi tikun. Wah, teman-teman aing cenah mangkat. Di rumah ini keluar itu selesai. Kira-kira eta ini ceurik moal. Eueuh kenal di airport, bayangkeun bahasa Arab tegablek, duit eueuh, paspor eueuh, kumaha? Ayo. Ceurik orang asing dalam kesendirian. Rasa yang takut, ketakutan. Nah kita di akhirat begitu Pak, lebih dari itu. Masuk liang kubur culak cilik saha lo kenal.
Allah nu kenal cerik-cerik makanya. Masya Allah. Takut demi Allah takut. Ketika dalam rasa ketakutan ini tadi ya di airport, subhanallah mau arah si Asep ngaliwat si Asep orang lembur ini. Kebetulan si Asepnya gawe di airport. Asep, cek nama kokom di dia. Cik mak kokom kenal, ya Allah Asep, alhamdulillah, bukan dah. Asa ayah nu kan kenal dan si Asep lagi kenal, tenang mak kokom. Kayak diantarkan ke Asep, tenang, ditenang ke Asep, dijajalkan ke si Asep sampai datang ke timu, karong, sama kita juga di akhirat, mau kenal. Subhanallah ketika masuk lihat liang lahat dalam kubur kita melek Isra, apa namanya Munkar dan Nakir depan mata kita. Keburhan datang untuk kita. Jangan biarin ini adalah daripada jamaahku dan dia pernah hadir holku dan dia kirim Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini pentingnya Fatihah untuk orang-orang saleh. Enggak sembarangan untuk memberikan syafaat umat Nabi Muhammad paralel. Nyambung sampai di tengah jalan dalam satu riwayat, dalam satu hadis dikatakan pernah dalam satu kisah ada seseorang umat Nabi Muhammad digeret mau masuk ke di dalam neraka. Katanya Allah, ini umat Nabi Muhammad, umatnya Muhammad. Asra ya Jibril, cepat ya Jibril al-Hikmah sampaikan tewak pula asupan jalan. Padahal itu dosanya bisa tuh nyotek. Bes loba dosa. Ini umat Nabi Muhammad. Dijemput ketika Jibril stop cek Jibril. Ulah asupan jalan ke neraka. Bisa kita balik, bisa balik asup saya. Tunggu cek Jibril. Tunggu dulu kata Allah suruh tunggu. Balik ini. Ya Rab, apa yang harus saya lakukan? Tanyakan. Pernah kita jalma hadir majlis ilmu, majlis taklim, majlis sholawat, sangkut. Kalau dia pernah masuk majlis ilmu, majlis taklim, yang tadinya harus masuk neraka karena dia umat Nabi Muhammad, asup saja saja. Tanya, mana? Untung si umat Nabi Muhammad. Kunaon itu malaikat? Malaikat tidak kenal lu gak ingin. Mana pernah ke di dunia? Pernah hadir majlis ilmu, majlis sholawat aja dikit-dikit. Ini ini. Koplay. Tara ayo kita kaulah di tara. Tara. Balik. Ya Allah. Umat Nabi Muhammad tara hadir majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Anta alam bihali abdi. Engkau lebih tahu dengan keadaan hamba-Mu. Kumaha? Bebaskan ke neraka ya Allah. Jadi Allah. Udah. Tanyakin lagi. Pernah cemadang dengan ulama? Wah, ulama. Mana pernah cemadang dengan ulama? Ayo, parah. Ada pernah jadi capek. Diskotik. Makanya ya. Lama kali hayang bayangkan madang dengan ulama bisa disyafaat makanya kayak ajak madang tuh. Barang ganja kayak karunya ya. Ajak makan bisa jadi syafaat. Masya Allah, ini ada di kitabnya, ada riwayatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanya makan di ulama aja. Nongkrong makan di kafe, diskotik. Allah paling ya Allah anta alam bihali abdik Jibril. Kumaha ya, suka ke neraka ya Allah. Ulah tanyakan, pernah cinta ka ulama? Cinta ka ulama, ka kiai, ka ulama alim ulama, pernah cinta. Siapa pernah ka ulama? Cinta, boro-boro cinta hadir majlis ketara. Ya Allah, anta alam yang ada abdi, boro-boro kenal. Cobanya kenal kayak Burhan, kayak siapa, mengikuti ya. Sedikit demi sedikit sering apa yang sering kita bicarakan itu yang akan ada cinta dalam hati. Cinta sama ulama bisa jadi syafaat, apalagi cinta sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anta alam bihali abdik ya Allah kumaha anjeunna teu boro-boro cinta kenal ka ulama di hanteu. Bebaskeun ka neraka ya Allah. Ulah taroskeun deui terakhir ya. Nah, tanyakeun arana. Lamun arana wafaq ala ismil ulama asup ke surga. Tanyakan arana, lamun arana sarua jeung aran ulama asup ke surga. Tanyakan. Sakali deui. Naon Jibril? Lamun salah sih neraka. Saha maneh? Nya kahayang teh Burhan, aya teh Burhan, sama sian syafaat atau Jalaluddin, atau Muhammad, Ahmad pada nama anbiya ulama. Saha sia?
Joni itu. Ulah kasih barang Joni. Jadi alam Joni kenapa kakek tenang ke? Sarang Joni. Balik itu. Ya anta alam bihari artik sarang Joni ya Allah. Ya sama pengalaman Joni kita tahu di kolom insya Allah barokah. Tambahan Muhammad Joni. Ahmad Joni, Burhan Joni, Ali Joni. Joni kan pakai tapi ayah ML lah tambahannya atau Joni saha gitu lah Joni kemot Joni Ahmad dengan jadi kemot Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nama dari umat Nabi Muhammad bisa jadi biar umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, gampang masuk surga, gampang masuk surga. Sampai ngomong ya anta halam bihali abdi ismu, namanya nggak seperti nama ulama. Rumah lebetkan ke neraka ya Allah. Surga, masih nggak surga, surga. Balik di Jibril, surga nggak surga, balik pekor tadi. Ketok pintu dibawa ke Jibril. Ketok pintu siapa yang di sini? Ridwan, penghuni surga. Ya, ditanya, siapa yang di balik pintu? Jibril, wa maaf, siapa yang bersama kamu? Joni. Malaikat Ridwan kan? Ayo Joni di surga. Kenapa Joni di surga? Kenapa? Karena umat Sayyidina umat Sayyidina. Ya Allah. Masuk ke surga. Setelah masuk surga, Jibril bertanya-tanya, "Kenapa ya masuk surga? Gara-gara apa? Kan surga kan pasti ada sebab, enggak ujung-ujung akhir. Ada sebabnya." Ditanya, "Ya Rabb, apa sebabnya Joni masuk surga?" Katanya Allah Ta'ala ya Jibril, memang dilihat dari sejarah Joni itu banget-banget neraka tapi karena dia itu yang pertama, karena umat Nabi Muhammad. Yang kedua, memang Joni tidak cinta sama ulama. Kayak kita kan tersebutin Joni, ada salah dia. Maksudnya ketika itu disebutkan namanya tidak sama nama ulama. Tapi subhanallah bisa buat Joni ya. Karena dia itu memang dia tidak cinta sama ulama, tapi dia pernah cinta sama orang yang cinta sama ulama. Ini makanya disebut paralel. Yang disebut paralel nikmat. Ketika kita nanti mati, ya Allah kita kenal sama ulama-ulama, sama orang-orang soleh, inilah fungsi haul. Ketika kita kirimin Fatihah, manfaatnya untuk kita, kembalinya untuk kita, tapi tolong. Ya. Jangan hanya sekedar bilang saya minta syafaat dari fulan. Saya minta tenang, Gus maksiat baik ditulungan untuk ibu hak moal, ngece kamu. Itu tahu ceritanya Robiah. Ini penuh dengan makna. Kita kan ceritanya Robiah taunya begitu saja. Itu Robiah. Ya, ini penuh dengan makna. Kalau kita pelajari hari ini, ya. Dan ini untuk kita. Kita duduknya di sini kita cinta sama kebuhan, tapi keluar dari sini tolong jangan gibah, jangan namimah. Stop gibahnya, stop namimahnya, stop hoaxnya. Sudah kalau ada omongan-omongan nukli, karusialin, malu domba di negara kita Indonesia, entong di share deh. Cukup stop di kita hapus. Tambah semakin di share, semakin kita ikut membantu. Bohong kalau kita cinta sama ulama. Sudah. Itu ceritanya Robiah. Subhanallah. Robiah itu seseorang ahli sumpah. Ahli sumpah. Ada Abu Hurairah ya. Termasuk ahli sumpah di situ Robiah ini selalu menyiapkan tempat air wudhunya Rasulullah, sendalnya Rasulullah. Pada ketika itu, ketika Rasulullah keluar dari rumahnya disiapkan tempat wudhu dan tempat sendalnya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, lagi senang Rasulullah. Ya Robiah, apa yang kau minta? Enggak ya Rasulullah. Apa yang kau minta? Sebutkan. Lalu apa? Murah foto tertinggi. Cuma minta bersama engkau di surga. Coba lalu orang ditanya, ayangnya mana? Yang mobil yang ini mana? Ayang mobilnya mau ditanya macam ayang nyandung. Tapi lihat seseorang yang betul-betul cintanya ini di sini. Kita menyatakan bahwa kita cinta kepada Kiai Burhan atau kiai siapapun yang kita hadiri haulnya, yang kita ikuti omongannya. Lihat bagaimana percakapan antara Rasulullah dengan Robiah. Ini hikmah. Ulama kemana itu cerita sahabat, kita sahabat tapi nggak mengambil hikmahnya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minta bersamamu ya Rasulullah di surga. Bayangkan Rasulullah surganya yang paling tinggi. Yang paling tinggi Rasulullah. Terus ditanya lagi sama Allah, minta apa lagi? Sampai 3 kali. Murafaqatan fil jannah. Bersamamu ya Rasulullah di surga. Sampai ketiga kali, ketiga kali tetap saya ingin bersamamu ya Rasulullah di dalam sholat. Apa jawaban Rasulullah? Apa Rasulullah langsung angkat tangan? Bisa kan? Tapi lihat, yang kita garis bawahi kalamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bantu saya. Ini halayya bikatati sujud. Apa makalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantulah saya dengan terbanyak sujud. Artinya apa? Maknanya luas ya. Maknanya luas. Bantu saya biar kamu bareng sama saya. Banyakin ibadah, banyakin sholat, banyakin disebut sujud, nunduk sama Allah. Jangan makanya kalau bilang saya cinta sama Ibu Burhan, bukti saya dapat. Tapi mesti dia ngomongin dia. Oh, Habib Ahmad Mahidul jadi potong. Jadi mana sewu? Apa kain? Masya Allah. Kalau kita cinta, buktikan dengan yang kita garis bawahi ketika bilang ini Robi'ah cinta sama Nabi Muhammad dan ingin bareng bersama Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad bantu saya, bantu saya dengan kamu ini ya, dengan perbanyak sujud. Kita pun seperti itu. Kalau kita menyatakan cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama ulama, ingin dikumpulkan bersama mereka, bantu. Dengan apa? Dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan sejarah-sejarah kiai-kiai yang ditaholi, bagaimana perjalanannya, bagaimana tahajudnya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Walaupun nggak sebanyak mereka, tapi ya setidaknya ada. Beren ke Burhan, Masya Allah, orang yang soleh, tahajudnya 10, 20, 100 rakaat, cuma orang 2 rakaat. Paling itu. Dia ngomong cinta dengan Burhan, yang dikumpulkan dengan Burhan, pengen dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dikumpulkan orang, mana bisa. Tapi ingat berkata Nabi Muhammad ya, di kafrati sujud ini percontohan antara mukalamahnya Rasulullah dengan Rabi'ah. Ulah pada yang kumpul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tahajud hantar, bola tahajud. Subuh lagi keluar. Ngomong yang kumpul jadi kiai jadi akhirat enak itu betul sih kalimat ini yang kita harus garis bawahi. Maksudnya bantu ikuti bagaimana bicarakan sedikit demi sedikit. Satu tadi jangan lupa, satu kalau ingin bantu mereka orang-orang yang bantu Rasulullah SAW, ayo mulai ayo di zaman fitnah ya, hati-hati muka lamanya juga omongan ngobrol sama kowe ulah sampai nu eueuh manfaat. Kudu aya manfaat, maksud manfaat akhir. Pak ulah jauh-jauh ya. Tadi masalah bantu hari ada lagi. Saya misalkan pindah rumah sagang teh kabeh minimal urang mau tunggang kowe kumpul ngomongkeun manuk campurieun manuk nonde lakbet manuk nonde dadali otomatis Pak. Dalam waktu seminggu saya nggak suka manuk jadi seneng manuk. Tanya ibu-ibu, bukan manuk tapi ini. Tanya kan? Itu otomatis. Ini mereka orang-orang soleh. Pertama kenapa kita ayo bantu dengan mereka? Sebenarnya ya, walaupun tahajudnya nggak 1000 rakaat, Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Ya, Imam Ali Zainal Abidin berapa? 1000. Bahkan yang dikumpulkan jadi Imam Ali Zainal Abidin dicicit makan yang Nabi mana? Nyante 1000 nyante orang 4 rakaat lah. Yo dikumpulkan, Masya Allah, subuhnya lewat, wafatnya lewat. Udah ngobrol dengan dunia yang fana, yang penuh dengan nah alhamdulillah itu yang pertama. Ayo ganti obrolan kita sehari-hari walaupun enggak misalkan 24 jam. Tidur berapa jam? Tidur berapa jam? Udah jam 4 jam mah. Saya kira sapa wae. Nyangges 6 jam. Berarti sisa saja. Lamun saret 8 jam berarti sepertiga itu hidupnya buat tidur aja.
Iyalah. Betul, 24 bagi 3, 8. Katakanlah genap jam. Sisa berapa? 18 jam. 15 jam silahkan Anda ngobrolin duit, mangga. Ada gawe, gawe, mangga. Nafkah, mangga. Ngomongin Anda tentang jabatannya, di kepolisian, mangga. Itu tugas Anda, mulia. Tapi kalau sisakan waktu 3 jam, 2 jam, katakanlah 1 jam. Obrolan harus ada manfaat akhir. Nyajak anak, keluarga. Masya Allah. Ini yang akan menjadikan bekas dalam hati kita. Walaupun sedikit, tapi insya Allah akan menjadikan cahaya. Dan ini yang rahasia daripada orang-orang soleh. Kalau dibicarakan tentang Allah dan Rasulnya, otomatis akan menjadikan kebersihan dalam hati. Kenapa mereka bisa dengan wali-wali? Karena hati mereka bersih. Hati mereka suci. Pandangannya Allah itu di muka bumi 3 rumahnya Allah. Yang pertama, ya, masjid. Yang kedua, yang ketiga, hatinya kita dipandang sama Allah. Kalau hatinya kotor, pandangannya mentah. Tapi kalau hatinya bersih, pandangannya itu masuk ke dalam hatinya cahayanya, dan dia akan dijadikan wali min auliyaillah, akan dijadikan orang-orang soleh. Oleh karena itu, ayo kita ikuti. Bukan hanya kita ingin dapat syafaat dari beliaunya, syafaat itu akan datang kepada kita. Beliaunya akan datang kepada kita bantu. Setidaknya ikutilah bagaimana perjalanannya, bagaimana sejarahnya, ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya. Boleh ngajinya, sapue agina terlepas ngaji deh. Unggal kue 10 juz dikurang telah 2 kebet. Alhamdulillah, yang penting ikut andil. Ini yang percakapan antara Robi'ah dengan Rasulullah SAW. Ada andil. Gak bisa Robi'ah sujud seperti Rasulullah, ibadah habis. Tidak ada yang mengalahkan ibadahnya Rasulullah, tapi setidaknya ikut andil. Hidupkan sunnahnya Rasulullah. Rasulullah sampai bengkak kakinya. Ya setidaknya Robi'ah juga mungkin tahajud, tapi nggak bengkaknya tahajudnya ada. Bantu semacam itu. Karena itu, ayo ya, duduknya kita saat ini bukan hanya saja minta syafaat, tapi bantu dengan apa? Dengan amal-amal perbuatan yang soleh. Bagaimana bisa ini semua? Pertama, itu yang paling penting. Di zaman kita sekarang, jangan perbanyak omongan-omongan yang tidak ada manfaat. Sungguh beruntung ketika kita jadi jamaahnya, ketika kita jadi muridnya, ketika kita jadi keluarganya orang-orang soleh. Insya Allah jamaah muridnya dan keluarganya akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang soleh tersebut. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan di rumah-rumah kita jadikan kamar-kamar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan apa yang kita minta ya Allah, semua Allah kabulkan untuk kita semua. Khususnya untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Madani ya Allah, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah bersihkan daripada dosa-dosa. Tidak keluar dari tempat ini kecuali sudah membawa manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkan daripada segala macam fitnah dunia wa fitnatul akhirah ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah umat Nabi Muhammad, selamatkanlah khususnya negara kami Indonesia. Jadikanlah negara yang aman, yang sejahtera, yang damai ya Allah. Jauhkanlah daripada segala macam fitnah ya Allah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man wasalafuna salihun wa ala man wa habibumar wa ila hadratin nabi al-fatihah.